Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama gue Nur Khalifa di BEM FAI UHAMKA Podcast. Nah, kali ini gue bakal ngajak ngobrol-ngobrol nih sama salah satu bidang yang ada di BEM FAI UHAMKA ini. Nah, namanya ini bidang minat dan bakat, yang tugasnya ini menaungi UKM-UKM yang ada di FAI UHAMKA. Penasaran gak sih apa aja tugas dari MIKAT ini, bidang minat dan bakat? Terus dia selama ini tuh udah ngapain aja nih di MIKAT? Terus sama gue penasaran sih sama orang-orang yang ada di MIKAT. A few moments later. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Kak? Kalau gue pribadi alhamdulillah sehat-sehat aja. Kak. Alhamdulillah juga sehat. Ini gue belum tahu nih gue ngobrol sama siapa di sini, siapanya dari bidang MIKAT. Gue mau kenalan dulu sama kakak-kakak berdua yang ada di sebelah gue ini. Dari Boleh? gua dulu nih? Iya, boleh. Dari kakak. Jadi gue perkenalan dulu nih ya. Nama gue Iki Karunia Ilahi, jurusan Perbankan Syariah. Jadi jabatan gue di bidang minat dan bakat ini sebagai ketua bidang. Ketua bidang apa Kak? Ketua bidang minat dan bakat kakak. Oke, jadi nama gua Veronisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Jabatan di MIKAT sendiri ini sekretaris bidang. Oh, jadi ini berdua beda prodi ya? Iya kak. Dipersatukan di BEM. Wow, Mantap. amazing. Kak, gue mau tanya nih Kak, bidang MIKAT, apa sih itu bidang MIKAT? Terus tupoksi dari bidang MIKAT ini atau apa aja? Jadi minat dan bakat itu merupakan suatu bidang yang bergerak dalam seni dan olahraga. Adapun tujuan minat dan bakat itu untuk mewadahi dan memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa FAI di dalam lingkungan BEM FAI untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki di luar kegiatan akademika. Itu. Kalau dari tupoksinya sendiri? Kalau dari tupoksinya sendiri itu ada 3 kak. Jadi yang pertama itu bertanggung jawab mengembangkan minat bakat mahasiswa FAI. Terus yang kedua itu bertanggung jawab terhadap prestasi yang dimiliki mahasiswa FAI dalam minat dan bakat. Terus yang ketiga itu bertanggung jawab mewadahi minat dan bakat dalam bidang seni dan olahraga kak. Gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, di bidang MIKAT sendiri ini ada berapa anggota? Jadi di dalam bidang minat dan bakat itu ada 5 anggota kak. Jadi kalau dijadiin satu nih kak, jadi ada 7. Totalnya ada 7. Totalnya ada 7 kak. Gue boleh tahu nggak sih Kak, nih kan bidang minat dan bakat ini menaungi UKM-UKM yang ada di FAI UHAMKA. Iya benar. Nah, gue boleh tahu nggak nih, UKM-UKM apa aja sih yang ada di FAI UHAMKA? Oke, jadi di FAI UHAMKA ini ada 5 UKM. Yang pertama ada Palaka, yang kedua ada Marawis, yang ketiga ada Saman, yang keempat ada Futsal, yang kelima ada kewirausahaan kayak gitu. Kan FAI UHAMKA nih mau bikin UKM baru, gimana tuh caranya Kak? Ya, jadi kalau misalnya bikin UKM baru itu harus ada minat dari mahasiswa FAI itu sendiri gitu. Jadi kita nyebar angket atau kuesioner ke mahasiswa FAI, kira-kira UKM yang akan kita launching nih yang baru gitu pada minat ya sih gitu. Jadi nggak bisa kita langsung ada UKM baru kayak gitu. Jadi banyak proses di dalamnya. Gini, gue boleh tahu nggak Kak? Kan di UKM-UKM ini kan ada PJ-nya, ya kan? Iya. Nah, boleh sebutin nggak sih Kak, PJ ini UKM ini dipegang sama PJ ini gitu-gitu, boleh gak? Gua perlu yang jawab nih. Gua ada. Oke. Oke, jadi kalau PJ di Saman ada Kak Tiul. Di Marawis ada Kak Benjol atau Kak Fikri Amrullah. Di Futsal ada Kak Andi Lelo Siregar. Di Palaka ada Kak Widya. Di KWH sendiri ada Kak Lela, kayak gitu Kak. Nah, gua dengar nih di bidang MIKAT ini ada KWH, KWH itu salah satu UKM baru di UHAMKA.
Iya benar sih, itu KWH baru. Misalnya di IUMK ya? Iya, di UKM maksudnya kan. Iya. Iya. Nah, kenapa lu berpikiran untuk mendirikan UKM itu? Jadi kalau dari sudut pandang gua, sebenarnya kalau dari gua sendiri itu gua nggak ada maksudnya keinginan untuk membuat UKM itu. Soalnya dari ketua umum kita itu dia menyarankan, gimana sih kalau kita bikin UKM kayak gini, akhirnya dia juga ngasih masukan, ngasih tujuan dari UKM tersebut. Akhirnya ya udah gue sepakat gitu. Tapi kerjasama ya kita maksudnya dalam untuk mengusahakan supaya UKM ini jadi gitu loh. Akhirnya ya udah jadi. Terus kenapa tujuan kita membuat UKM KWH itu ya mungkin sangat bermanfaat ya, maksudnya sangat bermanfaat apalagi di masa pandemi kayak gini. Soalnya banyak sekali mahasiswa itu membuka usaha kecil-kecilan gitu, entah dari usaha kayak jualan sepatu, terus usaha dari jualan makanan-makanan ringan gitu kan. Makanya kita memiliki KWH itu untuk memfollow up atau membantu mereka dalam proses penjualan, perkenalan produk mereka gitu. Membantu follow up, berarti sebelumnya sudah ada kegiatan gitu atau gimana? Kegiatan maksudnya? Ya pelatihannya kali Iya. ya. Pelatihannya. Jadi di UKM KWH ini kita ada gitu melaksanakan kegiatan pelatihan KWH itu kayak yang udah kita lakuin kemarin itu. Jadi pelatihan itu 3 hari Kak. Jadi itu kenapa kita ngadain 3 hari, karena kita juga melihat gitu dari mahasiswanya siapa sih yang benar-benar ingin mengikuti pelatihan ini, supaya di situ juga kita bakalan lihat nih, oh berarti banyak nih yang minat di KWH gitu kan, banyak yang ini berarti orang-orang yang minat di dalam UKM KWH itu segini nih jumlahnya gitu kan. Jadi kita mengadakan pelatihan KWH gitu dalam waktu 3 hari. Berarti nih Kak, kalau misal gimana caranya kalau mau gabung ke KWH ini? Gimana? Untuk gabung ke BEM Store-nya gitu ya, Iya. mungkin ya lebih jelas BEM Store-nya gitu ya. Jadi untuk gabung di BEM Store itu ya untuk mahasiswa harus mengikuti pelatihan tersebut Kak. Jadi dia harus mengikuti pelatihan tersebut selama jangka waktu 3 hari, dan ketika pelatihan udah kelar, mungkin ntar kita bakalan memberikan info kepada mahasiswa itu bagi siapa yang ingin bergabung di BEM Store-nya gitu. Kalau misalkan nggak ada yang bergabung nih Kak, ya mau nggak mau kita dibilang secara paksa sih iya gitu. Jadi kita kayak ngasih kabar ke orang-orang yang tertentu gitu, yang kelihatannya emang bener-bener ingin gabung gitu Kak. Boleh tau nggak sih Kak pelatihannya ini tuh kayak gimana? Pelatihannya mungkin bisa dijawab. Disuruh buat produk atau emang udah disuruh emang latihan buat jualan? Oh, mungkin bisa dijawab sama Tekit saya kali ya. Kalau pelatihannya itu sendiri, pelatihan tuh cuma sekedar teori doang. Jadi kayak misalnya pelatihan pertama tentang merintis usaha, gimana cara merintis usaha baru nih awal-awal gitu, nggak tahu gimana. Terus yang kedua, penting gak sih promosi gitu? Kalau penting, seberapa penting promosinya? Yang ketiga, pelatihan terakhir itu tentang gimana teknik berpromosi yang baik dan benar. Nah, kalau misalnya untuk follow up atau prakteknya sendiri itu ada di BMFI Store gitu. Mantep banget buat UKM baru di UHAMKA ini. Tapi BTW ini udah sejauh mana nih UKM ini? Sejauh mana ya, mungkin baru berjalan kurang lebih sebulan lebih lah Kak. Udah ada hasil belum? Kalau untuk hasil kayaknya belum kelihatan sih, soalnya kan kita juga masih Baru ya? masih UKM baru juga gitu. Jadi kita juga untuk waktu sekarang kita lagi ini benar-benar pengen nyari orang yang maksudnya benar-benar gabung tadi, mau gabung nggak di BEM Store gitu. Masih dalam proses juga itu untuk mencari mahasiswa-mahasiswanya gitu Kak. Gila, keren banget sih ini KWH yang satu ini. Wow. Buat temen-temen ini, Wow. buat temen-temen ini, Wow. buat temen-temen yang buat teman-teman yang mau join ke teman-teman, khususnya buat teman-teman Pak UHAMKA nih yang punya usaha kayak pempek atau masker, Gorengan, Iya, join-join baju, kayak- sepatu.
Bisa tuh Kak? Bisa itu Kak. Ini kesempatan buat mahasiswa Pak UHMK yang punya usaha-usaha kecil dimajuin ke sini. Yuk gabung ke KWH dan datengin aja langsung ke PJ siapa Kak? PJ-nya Kalela. itu Kalela. Nah, makasih banget buat info-info tentang UKM KWH ini Kak. Sama-sama. Gua mau lanjut ke UKM Marawis yang biasa dimainin sama cowok-cowok ganteng. Cowok ganteng ya. Ganteng gara. Apa sih kalau Ganteng sih kalau biasanya kan sejauh Kamu ganteng, gak ada yang jelek gak ada. Gue juga ada yang jelek, gue ganteng. ganteng ya. Kalau buat latihan Marawis tersendiri ini gimana Kak? Berapa minggu sekali? Kemarin sih kita bikin rancangannya untuk di tahun ini. Jadi Marawis itu latihannya itu seminggu 2 kali Kak. Di tahun ini nih kan tahun pandemi, berarti gimana? Jadi latihannya itu untuk dikhususkan di masa pandemi ini kita latihannya di rumah Kak, di rumah dari anggota Marawis tersebut gitu. Jadi alat-alat yang di kampus kita bawa ke rumah ini, ke rumah anggota dari Marawis. Jadi kita latihannya di situ. Kalau online kan lucu juga Kak, masa online ada yang sinyalnya ngelek-ngelek gitu kan, patah-patah gitu kan, ada yang gendangnya nggak sesuai gitu dengan iramanya kan gitu. Makanya kita latihannya tetap offline, cuman mematuhi protokol gitu Kak. Gimana cara menarik minat mahasiswa Pak UHMK buat ayo gabung ikut Marawis UKM Marawis ini? Gimana caranya? Kalau misalnya promosi gitu, cara promosinya biasanya kita lewat banner gitu, terus kita share ke grup WhatsApp angkatan gitu, per angkatan, misalnya angkatan 18, angkatan 19, angkatan 20 gitu, atau kita share di IG atau Twitter melalui BEM FAI UHAMKA, itu bisa juga kayak gitu biasanya. Ada berapa anggota sejauh ini yang berlatih Marawis? Untuk anggota Marawis itu setahu saya untuk sekarang itu kurang lebih 15 orang. Soalnya di Marawis itu dia jadi maupun itu dia semester itu maksudnya semester atas atau semester baru, jadi digabung Kak. Ini lebih ke agama-agama gitu ya kan? Dia kayak lebih apa namanya, kayak nasib gitu Kak. Oh iya, Nasib disertai oleh gendang Kak gitu. Buat teman-teman mahasiswa UHAMKA yang suka alat musik nih, khususnya di rohani ini, bisa hubungin sama penanggung jawab dari UKM Marawis ini. Siapa Kak? Kak Lela Kak namanya. Marawis Kak. Oh, Marawis. Sorry. Marawis itu Kak Fikri Amrullah. Biasa dipanggil Benjol. Bisa langsung hubungin ke Kak Fikri Amrullah. Terima kasih banget buat Kak Iki dan Kak Nisa udah ngejelasin Sama. tentang mikat dan UKM-UKM yang ada di Pak UHAMKA. 2,000 years later. Nah, kali ini gue mau ngobrol-ngobrol nih langsung sama si penanggung jawab dari UKM Palaka. Boleh nggak sih Kak kenalan dulu, nama lu siapa, prodi lu dari prodi mana, sama apa sih jabatan lu di Mikat ini? Iya, jadi perkenalkan, nama saya Widya Ningrum, prodi perbankan syariah. Jabatan di Mikatnya itu anggota Mikat, penanggung jawab Palaka. Palaka. Boleh nggak sih Kak ngejelasin sedikit aja tentang Palaka itu apa sih? Jadi Palaka itu pencinta alam FAI UHAMKA. UKM ini tuh kayak tentang pencinta alam gitu Kak. Cocok nih buat orang yang suka naik turun gunung. Nah, iya nggak sih Palaka tuh orang yang suka naik turun gunung aja apa? Jadi Palaka itu nggak cuma naik turun gunung aja. Dia juga ada kegiatan sosialnya kayak bakti sosial. Dulu Palaka pernah ngadain bakti sosial di Bogor, contohnya menanam 1000 pohon. Terus Palaka juga ada pelatihan tentang tangga bencana gitu Kak. Berarti itu Palaka tuh sistem kerjanya tuh yang langsung Terjun langsung. Iya, terjun langsung di 4 lokasi. Nah, terus nih lagi pandemi kayak gini nih Kak, Palaka tuh gimana? Palaka tetap ngadain latihan, tapi dia tuh kan ada materinya itu nggak cuma teori, tapi dia ada
lapangan gitu, latihan fisik contohnya misalkan. Tapi tetap pakai protokol kesehatan kok Kak, kayak ngejaga jarak gitu. Oke, mantap banget. Nah, gue mau tahu nih Kak, di Palaka tuh ada event-event penting gak sih? Acara-acara penting di Palaka tuh apa aja? Event terpenting di Palaka itu ada di SAR pertama, karena itu untuk masuk ke Palakanya itu sendiri, pengkaderan dasar lah gitu. Oh, Gitu. Terus ada Milad Palaka gitu. Terus sama ekspedisi itu untuk ke jenjang selanjutnya, mantap banget. pengurusan gitu. Terus gimana caranya buat orang-orang yang mau masuk, mau ikut join bareng ke Palaka? Untuk saat ini pendaftarannya sudah ditutup, jadi kemungkinan bisa ikut di tahun depan gitu Kak. Nah tuh, buat teman-teman yang mau, yang suka sama alam, pecinta alam, bisa ikut join ke Palaka, khususnya buat mahasiswa UHAMK. Nah, makasih banget Kak Widya atas informasinya. BTW tahun depan udah bukan Kak Widya lagi ya? Iya, bukan aku. Nah, bisa cari info-info langsung ke Palakanya, ya nggak sih? Iya. Makasih Kak Widya buat Sama-sama. ilmu pengetahuannya. Hai teman-teman, kali ini gue mau ngobrol sama salah satu anggota di bidang mikat, yaitu salah satu dia ini nih penanggung jawab dari futsal ya kan? Iya betul Kak. Gue boleh ini gak Kak? Perkenalan dulu kita. Ya boleh Kak, boleh. Dari nama lu siapa? Lu dari prodi mana? Terus apa sih lu di mikat ini, jabatan lu tuh apa? Oke Kak, nama gua Andi Lelo Siregar. Gua prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Gua itu diamanahin sebagai PJ UKM Futsal di BEM FIU Hamka gitu Kak. Nah, Kak, bidang mikat, salah maaf. Yang apa-apa selalu aja. UKM futsal ini tuh gimana sih Kak programnya? Ya gimana ya Kak ya? Mungkin kalau nggak usah dijawab ya, sebenarnya udah pada tahu lah kayak gimana UKM Futsal ini kayak gimana. Ya kayak biasa main bola kayak gitu Kak, cari-cari keringat gitu. Iya. Terus Ya udah tau lah Kak lah kayak gimana ya kan? ya biasanya nih Kak, futsal ini diadainnya berapa minggu sekali? Oh, untuk latihannya nih ya? Iya, Oh. berapa kali seminggu gitu maksudnya? Untuk latihannya itu di FI sendiri ya, ini khusus di FI doang nih. Di FI doang itu latihannya itu paling cuma ya seminggu sekali sih Kak. Itu di hari Rabu gitu. Kalau jamnya tuh kan biasa ada jam pagi, sore atau malam. Lu biasa nih kalau latihan di sore atau malam? Oh, kalau pagi sih nggak mungkin. Kalau pagi kan soalnya kita kan masih Tidur. kuliah. Oh, Kuliah Kak. udah tidur. Iya, kan kuliah online. Iya, bener. Iya, ya biasalah paling kita di jam 3 sampai jam 5-an gitu. Kalau malam juga susah sih. Mahal Kak soalnya. Jadi sore. Iya, sore Kak dari jam 3 sampai jam 5 gitu. Kalau boleh tahu kendala di kalau mau latihan futsalnya apa Kak? Kalau kendala ya gimana ya kalau kendala? Kendalanya sih paling cuma untuk latihan, sebenarnya sih nggak ada. Paling cuma kayak terkadang izin orang tuanya, terus kayak gini lah pandemi gitu. Kan orang tua juga takut gitu kan kayak pandemi kayak gini. Paling cuma itu doang sih kalau buat kendala di futsal. Yang satu lagi ada sih, sekarang orang-orangnya mager gitu. Iya. Emang tuh kalau misalkan buat olahraga, buat kesehatan badan kita tuh suka ngerasa mager. Ini pandemi, ini kan lagi pandemi kayak gini. Nah, futsal berjalan atau enggak sih Kak? Berjalan sih kalau futsal mah ya cari sepi-sepi gitu waktunya. Ya kalau nggak rame kita biasanya tuh di yang gue sebutin tadi jam 3 sampai jam 4 gitu. Mungkin di situ aja sih kalau biar nggak rame ya. Kalau di malam-malam hari kan biasanya orang-orang kan pulang kerja dan terkadang dia main futsal habis pulang kerja gitu Kak. Biasa, kalau boleh tahu Kak, Ah. yang ikut futsal tuh biasanya berapa orang? 7 orang Kak, atau 13 atau 14 orang gitu? Kalau dari dulu ya, ini dari dulu nih. Dari dulu sebenarnya banyak sih yang ikut di futsal. Tapi gara-gara kayak gini pandemi ya berkurang lah karena yang tadi yang gue bilang kayak waktu kan mungkin mereka sibuk kayak bisnis-bisnis gitu, bisnis online gitu loh. Ya makin berkurang lah yang minat di futsal ini sekarang gitu. Tapi masih berjalan kan? Ya, alhamdulillah masih berjalan sih kalau futsalnya seminggu sekali Kak. Kalau boleh tahu Kak gimana nih, misalkan nih ada salah satu mahasiswa FIU Hamka mau ikut futsal, gimana sih caranya Kak?
arahannya nih. Iya. Ya gimana ya arahannya itu ya paling kita kasih perhatian gitu Kak. Ya namanya kasih arahan biar dia bisa ikut gitu. Kasih perhatian aja. Ntar lu ikut ya kayak gini gitu. Oh, latihannya. diajak gitu. Diajak. Begitu. Iya Kak. Ada gak yang lu gimana gitu cara narik, misalkan cara narik orang-orang biar aja ikut futsal gitu. Lu ambil orang ini dari teman-teman lu angkatan atau adik kelas atau kakak kelas gitu. Tergantung sih Kak. Misalnya kalau kita nih nongkrong ya, ini sebelum pandemi ya. Kalau nongkrong kan habis ini istirahat nih kan nongkrong nih. Biasanya kita tuh lagi ngobrol-ngobrol apa gitu. Ntar kita ajak aja. Besok main futsal yuk kayak gitu-gitu Kak. Ntar orang juga pada ikut sih. Kehebatan dari FAI UHAMKA ini apa sih, kebersamaannya tuh dari kakak kelas ke bawahannya itu banget. Oh kalau untuk biar solid gitu ya kesulitannya. Iya. Alhamdulillah sih dari angkatan dari dulu walaupun dia udah alumni nih sampai sekarang dia masih ikut-ikut aja sih futsal. Gitu Kak. Kan keren banget Iya. kebersamaannya bisa. Ya solid sih, loyal gitu. Iya. Ada gak info lagi nih yang lu kasih tahu seputar futsal? Kalau seputar futsal ini ya, mungkin kalau untuk sekarang kita di futsal FAI UHAMKA lagi libur nih ya. Ini lagi libur nih jatuhnya. Kita belum ada latihan. Mungkin nanti kalau udah masuk kuliah, nanti kita akan ngadain latihan lagi di hari Rabu. Jatuh nanti di jam 3 sampai jam 5-an. Buat teman-teman yang mau join ke futsal UHAMKA bisa gabungnya gimana Kak? Langsung aja ntar di PC ntar ada grup nyatunya Kak. Ya gitu Kak. Oke, makasih banget buat info sekitar futsalnya nih Kak. Buat Kak Leo, semangat terus buat futsal ya. Semoga berjalan terus dan buat kita penyemangat jaga kesehatan. Makasih buat Kak Leo. 2,000 years later. Selanjutnya gue mau ngobrol-ngobrol sama salah satu anggota bidang mikat. Nah, gue mau kenalan langsung aja nih sama kakak yang ada di samping gue. Kak, mau kenalan dari nama lo siapa, prodi lo apa, terus anggota di bidang mikat nih lu ngapain, jabatannya sebagai apa gitu Kak maksud gue. Ya teman-teman, sebelumnya hai semuanya. Kenalin, nama gue Siti Aulia Tiara Tapanur, biasa dipanggil Tiul. Dan di anggota mikat sendiri, gue tuh diamanahin menjadi penanggung jawab dari Saman, Kak. Gitu. Saman tuh yang nari-nari dinding gitu. Iya, ya? yang biasa nepok-nepok kayak gitu, yang terkenalnya ya kayak gitu. Boleh nggak nih ngejelasin sedikit nah Saman tuh ngapain aja, gimana gitu? Ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu kayak Saman itu gimana sih gitu kan, ya apa sih Saman tuh gitu, kenapa bisa ada tarian itu. Ya jadi Saman itu adalah salah satu tarian tradisional pastinya dari Indonesia yang berasal dari kota Aceh, dan biasanya tari Saman ini tuh dilakukan atau ditampilkan itu di peristiwa-peristiwa penting seperti acara adat seperti itu Kak. Nah di BEM FAI UHAMKA sendiri kita dari bidang mikat kenapa bisa ngambil kegiatan mahasiswanya itu salah satunya karena tari Saman sendiri itu menjadi tarian ikonik yang ada di Indonesia. Seperti kakak pastinya teman-teman semua ataupun kakak sendiri pasti tahu waktu itu Saman pernah dipercayakan untuk menampilkan di pembukaan Asian Games 2018. Mantep gitu kan. banget. Dan juga banyak banget prestasi-prestasi yang ada di Saman itu sendiri dari dalam negeri sendiri, Indonesia khususnya, ataupun sampai mancanegara. Jadi kayak gitu. Jadi itulah alasan kenapa kami BEM FAI UHAMKA dari bidang 3 minat dan bakat mengambil kegiatan mahasiswa Saman kayak gitu. Itu alasannya. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana caranya biar kita masuk jadi salah satu anggota Saman? Terus apakah sekarang pendaftarannya udah dibuka atau udah ditutup apa gimana Kak? Ya, jadi untuk pendaftarannya sendiri kita tetap masih dibuka gitu, maupun mau daftar sekarang atau nanti kita masih buka. Yang penting kalau misalnya teman-teman semua udah punya niat buat ikut Saman itu sendiri, ya nggak apa-apa, join aja kayak gitu. Asal nggak keluar-keluaran, karena banyak juga ke pengalaman ada orang yang masuk di UKM manapun itu, tapi cuma buat
kayak apa ya, cuma buat udah mamerin doang kalau gue anak ini kayak gitu. Jadi kita tuh yang penting niat kayak gitu. Jadi ini kalian kalau misalkan emang udah gabung di suatu KM kayak misalkan nih Saman sendiri tuh kalau misalkan udah gabung ya udah gabung ikutin Iya. sampai akhir gitu. Betul, harus tanggung jawab sampai Jangan di dipilih. tengah. Iya. Jangan berhenti di tengah jalan. Nah, Gitu. Nah, terus gue denger nih kemarin Saman dari FAIU Hamka Semanggis ya menang nih Kak. ya, alhamdulillah dari Semagis sendiri. By the way, Semagis itu singkatan ya teman-teman. Semagis itu Saman Fakultas Agama Islam gitu. Oke, lanjut. Jadi kita itu alhamdulillah sudah meraih juara pertama, itu juara Harapan 2 tahun 2019 di Stikes Pertamedika di Tanah Kusir. Lalu juga juara 1 di Gebiar Ramadan UHAMKA. Terus juga kemarin alhamdulillah baru kemarin ini kita juara 3 di SMK, ada di SMK sekitar di SMK Jakarta, mohon maaf lupa, pokoknya kita juara 3 di sana kayak gitu. Dan insya Allah kami dari Samat sebagai sendiri akan meraih gelar-gelar juara berikutnya kayak gitu. Biasanya nih kalau lomba-lomba kayak gitu, lu tuh pada latihannya tuh berapa hari sih? Berapa hari sebelum acara? Kalau misalkan mau lomba gitu, Iya. mempersiapkannya. Jadi biasanya itu kalau misalkan kita mau lomba, ada lomba atau penampilan apapun itu, kita itu biasanya mempersiapkannya itu hamin sebulannya kayak gitu. Dan latihannya itu bisa hampir setiap hari. Karena untuk mencapai penampilan yang maksimal kayak gitu. Ini kan lagi pandemi nih Kak. Iya. Nah, latihannya gimana tuh? Langsung atau gimana? Ya, kalau misalkan biasanya kita itu latihan, kita ngomongin yang sebelum pandemi dulu ya. Kayak biasanya itu kalau misalkan Semagis sendiri itu latihannya di lobi lantai 6 UHAMKA Limau. Di situ kita biasa latihan. Tapi karena sekarang kondisinya lagi nggak memungkinkan, lagi pandemi gitu kan, jadi kita memakai sistem daring atau dalam jaringan. Di sana teknisnya itu seperti pelatih kita mengirimkan video contohnya dan kita memberikan kembali kepada anggota. Lalu mereka itu belajar di rumah dan nanti kita kasih kita kasih waktu sampai kapan mereka itu bisa menyetorkan ke kita gitu loh. Nanti kita tagih gimana udah pada bisa belum nih gerakan yang ini, nanti kita telepon Keren. satu-satu kayak gitu. Keren banget. Pelatihannya benar-benar diniatkan. Amin. Terus kalau boleh tahu ada gak sih event penting di Semanggis itu? Oke, buat event Semagis sendiri itu Semagis punya event Radio Fest. Ya, dimana Radio Fest itu adalah event perlombaan Saman yang diikuti dari berbagai sekolah, dari tingkat SD. Tahun ini insya Allah kita adain dari tingkat SD, SMP, SMA sampai ke jenjang perkuliahan kayak gitu Kak. Itu salah satunya. Mungkin kalau event-event yang lain kayak penampilan aja, kayak contohnya ada acara-acara di kelembagaan FAIU Hamka sendiri. Infonya tuh sangat amat lengkap banget Kak. Tepuk tangan boleh gak sih? Ya, makasih. Nah, makasih banget buat Kak Tio yang sudah Iya, makasih juga. Makasih banget buat Kak Tio yang udah ngasih penjelasan tentang si Saman ini. Ya, makasih juga Kak udah diundang ke sini. Oke, ada info lagi gak Kak yang lu mau bagi-bagi tentang Saman? Ya, infonya paling buat teman-teman kalau misalkan masih ada yang mau mendaftarkan gitu kan, cuma kayak malu udah semester 3 atau sudah semester apa, malu gitu, anak anggota barunya maba semua atau gimana, itu nggak apa-apa, join aja, karena juga banyak teman-teman kita yang baru masuk ke Semagis walaupun udah semester 3, semester apa kayak gitu. Nah, jadi yang misalkan ngerasa ketinggalan gitu, gimana ya? Nggak apa-apa kalau bisa, nggak usah mikir merasa ketinggalan atau apa, karena kita masih buka untuk semua semester kayak gitu. Mantap, makasih banyak Kak Tio. Terus membahas apa lagi? Dulu kenapa? Oh my god, biasalah. Iya, gue juga. Oke guys, itu dia tadi bidang minat dan bakat di BEM FAIU Hamka yang
kalian khususnya mahasiswa Pak Ilhamka yang memiliki minat dan bakat yang ikut UKM tersebut. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton podcast ini. Sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum